wabarakatuh. Nah, balik lagi di Iko Berita Tahap Hapo. Masih bersama Bibi Uca-Uca dan juga Di Metik. Kok ini berubah-ubah tiap minggu? Kemarin gondrong, aku lagi ke salon. Sekarang gigi aku lagi di salon. Oke. Lepas pasang. Sekarang ya di Metik nih. Di Metik. Tidak ada jadi gondrong lagi. Nggak ada gondrong Besok lagi. kalau kau ubah lagi, awas kau salon TI. Dan ini sudah harga mati dua tuh. Nah, pokoknya nih kita mau kasih tahu Ya, dulu betul. untuk kanti-kanti jangan kemana-mana, tetap stay tune, tonton kami di Iko Berita Tahap Hapo selama 1 jam ke depan. Balik lagi bersama Bibi Uca-Uca dan juga Di Metik. di Berita. Iko Berita. Iko Berita entah apa-apa. Nah inilah kalau misalnya itu memang agak susah ya untuk mengucapkan kata-kata tuh. Jadi untuk itu Bibi Uca-Uca selalu membimbing Yadi ke jalan yang benar. Iya, ini. Di, bolong di. Oh tidak. Kok bocor nih? Oh iya, maaf. Sorry guys, itu rahasia publik. Rahasia publik. Beli apa nih? Ben. Udahlah. Jadi di berita di segmen pertama nih, dia ada cuaca, tentang cuaca yang ada saat ini. Yang sekarang yang terjadi nih, yang di Kota Jambi nih. Yang pertama nih ada tentang BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah memprediksi Provinsi Jambi sudah memasuki awal musim hujan. Dalam 1 pekan ke depan, intensitas hujan akan merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Kita ucapin dulu Alhamdulillah. Ya kan? Beberapa hari yang lalu kan tidak hujan ya kan. Kemarau kering ya kan. Tidak ngati ya kan. Sekering bibir kau nih. Ya. Macam mana berita Iko Dio Berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan sudah terjadi di Provinsi Jambi. Bahkan dalam waktu 1 pekan ke depan, terdapat intensitas hujan sedang hingga lebat di seluruh wilayah Provinsi Jambi. Terjadinya awal musim hujan ini disebabkan karena adanya peralihan arah angin atau monsun Australia menjadi monsun Asia. Hal tersebut membuat fenomena El Nino melemah pada awal November 2023. Namun puncak dari musim hujan di Provinsi Jambi baru akan terjadi pada Desember 2023 mendatang. Berdasarkan analisa BMKG Provinsi Jambi, potensi pertumbuhan awal hujan mencapai 70%, sehingga hujan yang dihasilkan masuk dalam kategori sedang hingga lebat. Ya, kondisi El Nino memang puncaknya nanti di bulan Desember 2023 dan mulai gradual turun mulai awal tahun 2024, Januari dan Februari 2024. Dan untuk wilayah Provinsi Jambi, karena kita di sini sudah memasuki awal musim hujan, jadi pengaruh El Nino sudah mulai berkurang. Meski demikian, BMKG Provinsi Jambi juga meminta agar penanganan karhutla tetap dimaksimalkan. Pasalnya masih ada beberapa hari tanpa hujan yang membuat munculnya titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi. Rian Cencan, JEK TV, melaporkan. Nah, jadi kita ini ngucapin alhamdulillah kan di kalau kemarin kekeringan, banyak orang gagal panen, sumur kering, pada kehausan, apalagi dengar gosip tetangga makin kebakaran, kepanasan. Makin panas. Nah, makan cabai naik. Aduh, dicocok nian. Iya. Nah, jadi kau jangan macam-macam di. Nah, kau semacam be. Kayak mana? Pokoknya kayak gitu. Lanjut berita kedua ada apa nih? Nah, berita kedua ada program pembangunan jalan tol Sumatera Betung ke Jambi terus berprogres. Musim hujan menjadi tantangan tersendiri karena membuat tanah menjadi lembut. Nah, lembut. Selembut makanan yang kau makan. Agar-agar. Metik jangan-jangan nih. Hah? Metik jangan-jangan. Gak gigi berarti orang nih. Oh, bukan. Kan lembut nih. Lembut atau kerupuk pakai teh. Coba tengok dulu selembut apa tadi. Coba tengok dulu. Iko Dio Berita ya. Pembangunan ruas jalan tol Sumatera Betung ke Jambi terus berprogres. Untuk wilayah Jambi atau sesi 3 ini sudah berprogres sekitar 15% dari total pekerjaan. Ditargetkan pada akhir tahun 2023 ini, progres pembangunan jalan sesi 3 mencapai 50%, sehingga pada pertengahan tahun 2024 mendatang bisa dirampungkan.
Selain tanah lunak atau lembut, hujan beberapa hari terakhir juga menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan jalan tol tersebut. Pasalnya, jika hujan terus mengguyur Provinsi Jambi, pekerjaan tidak bisa dilanjutkan karena kondisi tanah yang semakin lembut. Namun, petugas tetap melakukan pekerjaan lainnya agar tidak mengganggu target penyelesaian pekerjaan. Tantangan sih sementara musim hujan ya, tapi kita punya strategi untuk mengerjakan pekerjaan struktur dulu, pekerjaan pemancangan, terus kemudian yang bersifat struktur kayak half slab dan sebagainya, itu yang kita genjot karena di situ yang nilainya bobotnya lebih gede dibanding pekerjaan tanah. Tapi pekerjaan tanah tetap kita lakukan, kita kejar juga. Pengerjaan tanah ini apakah ini juga tantangan ya Pak dalam tol di seksi 3 ini? Iya, tantangannya berat juga ya, karena pekerjaan tanah ini kan kalau kena hujan kita nggak bisa kerja. Nah, sementara kalau misalkan pekerjaan struktur pemancangan itu relatif lebih tahan terhadap hujan, cuaca gerimis gitu masih bisa. Kalau pekerjaan tanah kalau gerimis sedikit saja kita harus berhenti karena tidak bisa dipadatkan tanahnya. Untuk pekerjaan saat ini masih terus berproses, di antaranya pekerjaan timbunan dan lapis pondasi masih terus jalan. Dalam waktu dekat pekerjaan ringgit basement akan segera dilakukan. Rian Cencen, JEK TV melaporkan. Nah, balik lagi bersama Bibi Uca-Uca dan juga Bentar ya, ini metik sabar dulu. Kau tuh mangkoi tadi aku bilang, kau kaki kau belum pur nih, dia lah pakai sepatu boot guys. Tadi kan karena jalannya masih lembut, dia pakai sepatu boot biar tidak nyangkut. Nggak, ini bukan tidak nyangkutnya Yu. Aku sambilan juga cari sampingan, ya kan bantu dikit lah. Dapat ini Ada peseran. pego di kan. Oh jadilah. Jadilah ya. Yang lupa 100 ya. 50 deh enggak aku. Jadi di berita kedua ini ganti-ganti ada serba-serbi di segmen kedua nih. Nah, serba-serbi. Agak susah ya serba-serbi. Kalau metik memang agak susah. Iya, agak susah. Nah, ini yang pertama beritanya tentang apa? Tentang uniknya souvenir khas Jambi. Curi perhatian, bukan curi maling yo, tapi mencuri perhatian. Kalau curi itu berarti maling Yu. Kalau maling berarti curi. Diam. Jadi ini berita pertama ini ada tentang uniknya souvenir khas Jambi yang mencuri perhatian. Mencuri perhatian siapa? Jadi perhelatan seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis STQH Nasional ke-27 tahun 2023 yang turut dimeriahkan dengan pameran dan bazar di arena utama STQH. Pameran dan bazar yang dilakukan berdampak positif untuk pengenalan produk-produk unggulan dari Provinsi Jambi. Nah, apa baik serba-serbinya? Kita tengok langsung di Ikodio Beritoy. Perhelatan seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis Nasional ke-27 tahun 2023 yang turut dimeriahkan dengan pameran dan bazar di arena utama STQH semakin hari semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Tidak hanya warga kota Jambi saja, namun juga warga luar provinsi juga turut berkunjung. Pameran dan bazar yang dilakukan berdampak positif untuk pengenalan produk unggulan dari Provinsi Jambi. Salah satunya stand souvenir khas Jambi. Stand yang menjual berbagai macam produk souvenir khas Jambi ini sukses mencuri perhatian pengunjung bazar STQH. Dikatakan pengusaha batik Jambi Nuryadi, selama pameran ini berlangsung, stand souvenir khas Jambi ramai pengunjung. Selain itu juga omset penjualan pun ikut naik drastis hingga 30% dibanding hari biasa. Sementara itu untuk para pengunjung tidak hanya berasal dari dalam kota Jambi saja, melainkan dari luar provinsi Jambi pun turut ramai berkunjung. Nuryani membeberkan pengunjung ada yang berasal dari Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, Surabaya dan juga Papua. Adapun produk yang dihadirkan diantaranya kain dan baju batik Jambi, tas anyaman, tudung saji, tekoluk dan lacak serta souvenir khas Jambi lainnya. Harga yang dibanderol pun bervariatif dan beragam mulai dari Rp250.000 hingga Rp500.000. Melalui kegiatan ini, Nuryani berharap produk-produk unggulan Provinsi Jambi yang dihasilkan oleh pengrajin lokal Jambi
dapat terus berkembang serta semakin dikenal oleh masyarakat luas, terutama batik Jambi. Batik, ada tas-tas, ada ini untuk ini tempat minuman aqua, tisu, tas-tas anyaman untuk khas Jambi. Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Surabaya, banyaknya Kalimantan, Jakarta. Lina Liska, JEK TV melaporkan. Nah, keren-keren ya. Iya, jadi kita nih turut bangga supaya dengan adanya acara STQH ini membuat Jambi ini semakin go nasional, bahkan kalau perlu mancanegara atau internasional. Harus tuh wajib. Iya, karena apa? Batik-batik Jambi ini kan kau tahu keren-keren, bagus-bagus. Nah, kita harus mensupport itu. Harus lah yuk, kita sebagai anak Jambi ya kan. Nah, terus kalau yang kedua nih ada apa nih beritanya? Yang kedua nih Yus, kumpulan mahasiswa Universitas Jambi berhasil mengolah batok kelapa menjadi kerajinan tangan berbentuk miniatur ikon Jambi. Waduh. Saat ini tersebut juga mereka ini inilah kalau metik guys, maaf ya, aku style gitu. Nah, saat ini usaha tersebut sudah menjadi kebanggaan, menjadi usaha bernama Batokku Jambi. Oke. Batokku ya, bukan batok. Menjual apa ya. tuh dia? Menjual berbagai karya kerajinan tangan dari batok kelapa dengan kearifan lokal Jambi. Tidak tanggung-tanggung, hasil karya mereka kini sudah terjual di berbagai kota yang ada di Indonesia. Inilah ya, kalau adik-adik SD itu jangan tedok dan jangan main terlalu jauh, apalagi sampai manjat-manjat batang kelapa. Macam ini, baconya masih ngejo ya. Sekali lagi, jangan suka makan gula. Nah, biar gigi udah habis ya. Sama diabetes. Nah tuh, jadi ini ceritanya tentang mahasiswa Unja atau Universitas Jambi yang mengelola batok kelapa menjadi sebuah hiasan. Nah, betul juga. Nah, jadi kayak mana sih bentuk hiasannya kan, Di? Kita penasaran sebelum kita bahas, kita tengok dulu ya kan. Iko dia Brito ya. Oke. Kerajinan tangan dari batok kelapa yang dikembangkan oleh mahasiswa Universitas Jambi saat ini sudah berkembang menjadi usaha kreatif yang ada di kota Jambi. Memanfaatkan batok kelapa, Azi Kusuma dan kelima temannya berhasil membuat karya yang mengangkat kearifan lokal kota Jambi, yaitu miniatur berbentuk ikon Jambi. Berdiri sejak tahun 2019, usaha tersebut bermula dari keresahan Azi yang melihat banyaknya sampah batok kelapa di sekitarnya. Ia akhirnya menemui kenalannya bernama Ahmad Syafri yang merupakan seorang pengrajin kayu untuk bekerja sama dalam mengelola usaha kerajinan tangan dari batok kelapa. Menurutnya, batok kelapa merupakan bahan yang jarang dijadikan sebagai pembuatan karya, sehingga ia menilai ini adalah peluang bisnis yang cukup menarik. Adapun produk-produk yang dihasilkan sebagian besar mengangkat kearifan lokal kota Jambi. Hal ini bertujuan untuk menjadi daya tarik tersendiri dalam mengenalkan ciri khas kota Jambi kepada para konsumen. Karya ikonik yang berhasil dibuat adalah gantungan kunci bergambar angsa yang dikenal sebagai hewan pada lambang kota Jambi, serta miniatur-miniatur berbentuk ikon kota Jambi seperti Tugu Kerisi Ginjai dan Jembatan Gentala Arash. Karya-karya tersebut sudah dilirik banyak konsumen, bahkan diminati oleh beberapa pejabat di Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan adanya nilai kearifan lokal di dalam karya tersebut. Untuk pembuatan ini, di sini kami ada membuat karya versi kami sendiri yang mengangkat kearifan lokal, terutama di kota kami, di kota Jambi. Yang pertama di sini ada Jembatan Gentala Arasi, ada juga Tugu Kerisi Ginjai, ada Amso Duo, dan kapal sanggak juga ada, jadi berbagai macam. Tidak menutup kemungkinan kami juga menerima request dari pelanggan, jadi untuk pelanggan yang mau request sesuai bentuknya kami akan usahakan dan upayakan, karena di sini kami juga menerima beberapa pesanan yang request seperti gelang yang request nama atau gantungan kunci yang punya request dari masing-masing pelanggan. Azi Kusuma dan kelima temannya saat ini rutin melakukan produksi setiap hari Selasa dan Jumat. Hasil karya mereka dijual melalui sosial media Instagram dan juga dijual langsung kepada relasi anggota tim.
Mereka juga aktif mengikuti adanya pameran dan bazar yang diadakan di kota Jambi dan sekitarnya. Tidak hanya itu, konsumen Batoku Jambi saat ini sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Suciati, JEK TV melaporkan. Nah, kita juga turut mensupport nih tentang kerajinan tangan yang dibuat oleh dari batok kelapo, ya kan? Macam bentuk ada semua gitu Nah, ya. jadi anak Jambi ini mulai berinovatif nih, ya kan, untuk membuat kerajinan tangan yang mungkin hasilnya bisa menjadi hasil untuk materi maupun penghasilan. Iya, penghasilan ke materi. Maksudnya menjadi ini loh, apa tuh? Kalau ke luar negeri itu tadi aku bilang apa? Oleh-oleh. Nah, oleh-oleh. Oh, jadi berarti Jambi sudah ada ikon sendiri. Nah, batok lapo tadi, ya kan. Nah, kalau di berita yang ketiga ini, ini ada tentang yang nyanyi-nyanyi kemarin konser kemarin yang di Kota Baru. Raja. Raja. Nah, ya kan. Apa sih beritanya? Itu tentang penampilan band Raja kemarin tuh sukses menghibur penggemarnya yang ada di Kota Jambi ini dalam acara hiburan rakyat Kota Jambi dengan tema Terima Kasih Kota Jambi yang dipersembahkan oleh Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Syarif Pasha. Nah, macam mana keseruannya, Kita tengok dulu. Iko Dio Beritoy. Penampilan band Raja sukses menghibur penggemarnya di Kota Jambi dalam acara persembahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi hiburan rakyat bertema Terima Kasih Kota Jambi di lapangan utama Balai Kota Jambi, Jumat malam 3 November 2023. Band yang digawangi vokalis Ian Kasela dan kawan-kawan membius penonton yang didominasi anak-anak muda dan tentunya anak-anak 1990-an, bernostalgia yang turut menyesaki lokasi konser. Sebelumnya juga ada penampilan musisi dan band lokal yang menghibur penonton terlebih dahulu. Sementara itu, Syarif Pasha mengatakan, kita sangat terhibur dengan adanya band Raja. Dalam sambutannya, Pasha mengatakan salam perpisahan untuk warga Kota Jambi, agar masyarakat Kota Jambi selalu menjalin silaturahmi. Pasha berterima kasih yang sudah mempercayainya untuk menjadi wali kota selama 10 tahun ini. Karena tiap malam minggu ada konser band. Tapi Pak Maulana bisanya hanya satu lagu saja. Baik, malam ini adalah malam hadiah untuk warga Kota Jambi dan sekitarnya. Tak lagi pula Wali Kota Jambi Syarif Pasha dan Wakil Wali Kota Maulana dan Setda Kota Jambi Ridwan yang ikut serta terhibur bersenang ria di atas panggung tersebut. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan. Sudah ditungguin gitu nih. Sama kanti-kanti kok berita. Orang lagi enak. Kau nih kok tedok pula. Jadi raja sebentar menikmati kayak mana jadi raja juga enak. Bangun bangun. Kau bangun itu. Ini nih kita sudah ditungguin sama kanti-kanti iko berita tahap apa. Balik lagi kita di segmen kita masih banyak Masih banyak ya. Sorry guys. Sorry ya. Kau harus menyadari kalau ya Allah memang kalau jadi raja untuk berhayal enak, cuma kalau untuk kehidupan nyatanya pahit dulu. Sumpah. Nah ya sudahlah kau berhayalnya tuh, sudahlah kau berhalusinasi tuh. Langsung di segmen ketiga nih ada tentang lalu lintas. Kau bacakan dulu tentang apa? Nah, Iler kolab dulu. Cepat, kau bacakan. Nah, ini beritanya Kecamatan Palmerah kembali terjadi di ruas jalan nasional. Kemacetan. Itulah, nih dia nih masih ngantuk. Kemacetan parah Lur kopi lu. Cepat. Ulang ya. Tunggu, aku setel dulu. Ini Nah, oke. Yuk. Kemacetan Palmerah kembali terjadi. Parah. Hah? Kemacetan parah. Oh, bukan kemacetan Palmerah. Iya, baca. Maka buka mata. Kemacetan parah. Nah, bisa. Kembali terjadi di ruas jalan nasional Muara Bulian, Tembesi hingga arah Sarolangun. Oke. Kemacetan yang dipicu perbaikan jalan lintas di Kelurahan Sridadi sehingga berlaku buka tutup jalan, Angkutan batu bara yang masih semraut pun merasa memperparah kemacetan. Jadi adanya perbaikan jalan ini membuat semakin macet. Gitu, makin memperparah kemacetan yang ada di Batanghari tadi nih. Karena mobil banyak. Sebanyak apa mobilnya kita tengok dulu. Iko Dio Beritoy.
Kemacetan terpantau dalam 1 pekan terakhir, bahkan nyaris lumpuh di saat angkutan armada batubara beroperasi di jalan lintas nasional. Jalur lintas Simpang 45 Muara Tembesi hingga pagi Jumat nyaris lumpuh di saat jam sibuk beraktivitas. Suparman selaku pengguna jalan mengaku kondisi angkutan batubara yang semrautan dan tidak beraturan banyak merugikan orang lain. Ia berharap adanya tindakan tegas para penegak hukum untuk mengatasi persoalan ini. Sangat semrawut di luar waktu yang jarak tempuh yang seharusnya singkat jadi lama. Abang ketahui ini kira-kira penyebabnya apa nih Bang? Batubara. Batubara. Di pagi ini masih banyak yang melintas Bang lihat? Masih. Yang kita sama-sama tadi Bang, kami dari Jambi jam 3. Ya, pemerintah harus menggunakan jalan alternatif untuk batubara ini. Jadi jangan Bang. Seperti saya nih hari ini. Ada kakak angkat saya meninggal tadi malam. Saya balik. Harusnya saya bisa nanti nengok dia dikubur mungkin. Ratusan kendaraan terjebak macet di jalanan hingga berkilometer, sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya. Tidak sedikit pelajar yang terjebak macet saat akan berangkat ke sekolah hingga tidak sekolah. Nurdin, warga Tembesi yang ikut mengatur lalu lintas bersama teman lainnya menjelaskan, tidak sedikit siswa terjebak macet dan tidak jadi berangkat ke sekolah. Tidak beraturannya armada angkutan batubara yang masih melintas di pagi hari menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat pengguna jalan. Simpang 45 Tembesi. Lebih parah. Lebih parah apa penyebabnya Bang? Anak sekolah tidak bisa sekolah, terlambat tidak. Apalagi yang sekolah, orang kantor pun tidak bisa sekolah, tidak bisa masuk kantor. Ini salah satu penyebabnya apa nih Bang? Batubara. Batubara kenapa Bang? Sudah lewat jamnya. Aturannya jamnya 5:30, sekarang udah jam 7:30. Masih melintas? Iya. Sebelumnya sudah sering gitu Bang ya? Sudah 1 minggu ini sudah macetan. Macet. Mereka melanggar terus ya? Melanggar terus. Oke. Ini kalau Bang melihat petugas di sini ada Bang? Nggak ada. Nggak ada. Itu ada Pak TNI itu? Itu sekarang pembantu masyarakat aja dia. Masyarakat TNI aja ya? Iya. Penegak hukum ya tinggal diam, pangku tangan kayak sekarang. Oh, tidak ada tindakan ya? Di saat jam sibuk seperti ini, di Simpang 45 Tembesi yang nyaris lumpuh, Nurdin menjelaskan hanya ada warga dan seorang TNI yang membantu untuk menguraikan kemacetan. Selamat Ria di JEK TV melaporkan. Nah, padat nian ya. Iya. Itu kalau aku di situ pingsan juga. Itulah di aku nih kadang tuh aku tuh bingung di. Kenapa? Harusnya ya dak ya masyarakat ini mensupport perbaikan jalan ini tadi. Iya betul. Tapi di satu sisi kita susah juga mereka mau cari makan di. Iya, disitulah jalurnya. Jadi bikinnya. iya serba salah. Tapi dengan adanya kebijakan pemerintah dengan memperbaiki jalan itu semoga makin bikin arus tuh tidak macet. Solusinya lah ya. Jadi memperenggang arus lalu lintas yang ada di Batanghari sampai ke Sarlangun ini tadi. Macetnya padat. Iya. Kalau yang kedua ini ada tentang macet, masih macet lagi di macet nyaris lumpuh di Simpang 45 Tembesi. Satlantas sebut jajaran Polsek buntu terbantu terhentikan. Aku tadi kan aku sudah minjami ini aku sama kau balik kan dulu. Bentar. Oke. Balik lagi. Ulangi lagi ya. Ulangi. Jadi kemacetan parah di Simpang 45 Muara Tembesi yang disebabkan angkutan batubara yang masih melintas di pagi hari sehingga mengakibatkan aktivitas warga terhambat dan tidak sedikit siswa yang putar balik karena terjebak macet. AKP Sudiharsono Kasat Lantas klaim anggotanya mengatur batubara untuk masuk ke kantong parkir. Kantong parkir. Kantong nih lur. Iya, jadi inilah Mas ya kita masih macet tentang kemacetan ini tadi. Dan ini anak sekolah putar balik pula. Jadi dia terlambat sekolah atau mungkin dia tidak sekolah atau mungkin dia senang tidak sekolah. Zaman-zaman gitu dulu kan senang tidak sekolah. Alasannya apa balik cepat? Buru rapat. Yang mana kalau kita tengok dulu beritanya di Iko Dio Berita. Satlantas Polres Batanghari AKP Sudiharsono menjelaskan, seyogyanya seluruh angkutan batubara tidak lagi melintas di pagi hari dan angkutan batubara pada pukul 5.00 semua sudah berada di kantong-kantong parkir.
AKP Sudiharsono menjelaskan, personil jajaran Polsek yang dilintasi angkutan batubara selalu melakukan pemantauan angkutan batubara dan selalu melakukan monitor pergerakan angkutan batubara. Selain petugas kepolisian, organisasi yang terbentuk seperti Kopdar dan Ampera yang dipercaya untuk mengatur laju armada batubara turut membantu menertibkan kemacetan. Untuk petugas dari Satuan Lalu Lintas dan Polsek jalur batubara, mulai dari Polsek Bulian, Polsek Tembesi, Polsek Pati, standby setiap harinya pada jam operasional batubara. Apabila ada kepadatan dan titik-titik simpul tertentu, personil akan segera menuju ke lokasi untuk mengurai. Sementara itu, pada kemacetan parah Jumat pagi, terpantau angkutan batubara yang masih melintas di pagi hari, sehingga hal ini pun membuat warga terhambat di saat aktivitas padat kendaraan di jalur lintas Tembesi. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Oh, alhamdulillah yuk. Thank you. Untunglah kita sudah selesai makan yo, Dio. Kalau misalnya belum tadi nih harga cabai tadi, Allahu Akbar. Jadi kanti-kanti balik lagi bersama kami. Kita nih lupa terus mau nyapo kanti-kanti gitu yang di rumah nih. Balik lagi kita bersama Bi Uca-Uca dan juga ya Dik Metik di Iko Berita Tahapo-hapo. Tadi kau nak ngomong apa? Ini Lur, kalau nengok harga cabai tadi mungkin tak jadi kena makan. Mahalnya Lur. Jadi di segmen ini ada ekonomi itu setelah membaca beritanya tentang harga cabai yang melonjak naik. Untungnya kami sudah makan tadi. Jadi kami kalau misalnya sempat kami belum makan yang harga cabai tadi asli tidak tersentuh dia. Enak tak tersentuh. Terbayaran nih dak. Karena masak. Iyo, jangan kau bayar, kebiasaan memang dia nih. Berita pertama nih ada tentang sejak beberapa hari terakhir harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tungkal meroket naik. Bahkan kenaikan cabai merah dan cabai rawit merupakan mencapai 80%. Aduh. Langsung rasanya mulutnya pedas di. Ya itu potongan pajak pakai on. Kau tengok dulu merah tak cabai nih kira-kira. Coba kau tengok dulu. Iko Dio. Britoy. Di awal bulan November ini, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai melejit naik. Bahkan kenaikan jenis cabai tersebut mencapai 80%. Hal ini diakui sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Kuala Tungkal. Diungkapkan salah satu pedagang di Pasar Tangku Rajo Ilir, Endang. Menurutnya masih musim kemarau saat ini, sebagian petani gagal panen, sehingga membuat harga kebutuhan pokok jenis cabai merangkak naik dari harga biasanya. Yang mana sebelumnya harga cabai merah di harga Rp35.000 per kilonya. Saat ini naik di harga Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilonya. Begitu pula jenis bawang merah, sebelumnya Rp20.000 per kilonya. Kini naik menjadi Rp24.000 per kilonya. Sedangkan beberapa jenis sayuran turut naik, namun hanya berkisar Rp1.000 hingga Rp3.000. Hal ini pun membuat omset pedagang menurun imbas dari harga jenis cabai yang kian naik. Sebab masyarakat sebagai pembeli, membeli kebutuhan hanya secukupnya saja atau tidak terlalu banyak. Cabai merah 55 sampai 60. Itu naik sudah berapa hari? Naik sudah sekisaran 6 hari ya. Itu sebelumnya berapa? Sebelumnya 35. Kalau kayak tomat berapa? Tomat 8.000. Kalau tomat yang lain standar lah. Kalau kayak bawang merah ada kenaikan tak? Bawang merah penaikan juga. Biasa berapa? 20, sekarang 24. Kalau kayak bawang putih? Bawang putih biasa. Hal senada juga diungkapkan Nuria. Naik maupun turunnya harga kebutuhan bahan pokok jenis cabai ini tentunya menjadi hal biasa bagi para pedagang. Sebab stok bahan pokok selalu tersedia di tingkat pedagang. Karena kebutuhan bahan pokok yang ada di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tungkal didatangi langsung dari Kota Jambi sebagai agen kebutuhan bahan pokok dan sembako. 48 Pak. 48, 50-an juga sampai. Itu sebelumnya berapa harga? Ya masih 25. 35 kemarin ya. Kalau kayak cabai rawit? Cabai rawit nih 55. Kemarin sempat berapa cuma? 30-an, 35 Pak. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Langsung gitu nih, langsung rasa pedasan. Rupanya merah lah di cabenya harga naik 80% tuh kan. Iya, tapi mudah-mudahan bisa dibantu dengan pemerintah atau dengan petani lokal yang ada ini dengan harga cabai yang terus melonjak ini semoga semakin turun dan atau bila perlu stabil dengan harga turun itu. Dan juga tidak terlalu melonjak lagi makin hari bahaya. Jadi bisa membantu di semua kalangan. Kemarin aku nanam cabai di rumah. Terus
Kan kau tukang TI, kan kau tukang jualinya. Memang dia nih durhaka, guys. Nah, bisa kau buka di sini lah. Oh iya, maaf. Dia minta persenan mak aku. Oh iya. Mak. Lanjut lagi yuk. Tadi masih ada harga cabai tadi berapa kira-kira? Harga cabai tadi. Harga cabai di pasar nasional mana nih? Harga cabai berapa? Harga cabai di mana nih? Jangan tinggian. Oh iya, tinggian. Kebiasaan memang. Tinggian. Yang ini ya? Ini. Harga cabai di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi meningkat signifikan. Thank you. Kurangnya jumlah pasokan membuat harga cabai melonjak naik mencapai Rp70.000 per kilo, Lur. Rungkat di sudahlah di, kita udah salah makan cabai di kalau macam itu di. Tapi kalau ada solusinya, cabai ada. Jangan di kalau yang itu di, itu selalu murah di, naik. Tidak boleh. Iya, kita tengok dulu, jangan ngomong itu dulu, kita tengok dulu apa dia berita Iko dia berita. Harga cabai di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi naik signifikan. Kenaikan itu terjadi sejak 3 hari terakhir. Pedagang cabai di pasar Angso 2 Kota Jambi, Samosir, mengatakan hampir semua jenis cabai mengalami lonjakan harga. Salah satunya cabai rawit merah atau cabai geprek yang mencapai Rp70.000 per kilogram. Kemudian harga cabai merah biasa mencapai Rp48.000 per kilogram, sementara harga cabai merah sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Tak hanya itu, harga cabai rawit hijau juga mengalami lonjakan harga mencapai Rp50.000 per kilogram. Tingginya harga cabai tersebut disebabkan kurangnya pasokan sehingga harga jual melambung tinggi. 48, kalau tadi malam 50 bang. 48, 50. Kalau harga itu cabai rawit atau cabai apa ya? Cabai merah. Cabai merah. Kalau cabai rawit berapa teh? Cabai rawit merah berapa teh? Kalau keprek, yang keprek kan? 65, 70. 70-an. Kalau yang orinya 70. Oh, artinya cabai naik semua ya teh? Naik semua. Apa sebabnya teh? Kurang pemasukan. Oh, pemasukan kurang ya. Sejak kapan ini ya? Udah ada 3 hari ini lah. 3 hari ini mulai. Langsung naik. Mungkin harga sebelumnya berapa teh? Sebelumnya 38. Oh, nggak pernah turun, nggak pernah lebih dari 40-an berarti ya? Yang sebelumnya. Iya. Sementara untuk harga bahan pokok lainnya masih relatif stabil. Di antaranya ayam boiler masih Rp32.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000 per kilogram, dan bawang merah Rp24.000 per kilogram. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan. Di, kau jangan kemana-mana. Kau ini sibuk nyari cabai-cabean terus. Pernah nunggu bang. Memang dia nih hobi nih ya, nganu cabai-cabean. Kau tengok harga cabai yang melonjak tuh. Kau masih nak cari cabai-cabean Ini kan pedas nian yuk. Ini kan justru aku yo guys, biar laku nyari cabai 70.000 daripada cabai-cabean guys. Cabai-cabean berapa sih? 35 50 bagi 2. Enggak lah, sekarang naik lagi. Gak usah nak cerita cabai-cabean, pokoknya kita selalu, walaupun harga cabai naik tadi kan, nah terus musim hujan, banyak kreativitas yang ada di berita ini tadi kita sajikan. Betapa menariknya Iko Brito nih ya kan. Nah, karena apa? Hostnya Bibi Uca-Uca sama jadi Meti. Nah, pokoknya jadi ganti-ganti. Jangan lupa terus saksikan Iko Brito tak hapo-hapo setiap hari Rabu jam 8 malam. Hanya di JEK TV, inspirasi kita. Oke, Lur. Dadah, kami nak ini dulu. Kami nak makan dulu. Tapi cabai dah. Kita makan terus, badan nak usah. Dadah, dadah. 100 nih.